Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam Touch Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai orang yang beriman. Ini selalu kita ulang-ulangi bahwa satu orang yang beriman itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia. Jangankan satu orang yang beriman, satu amal orang yang beriman itu kadang-kadang nilainya lebih hebat daripada dunia. Mari kita dengarkan hadisnya Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat sunat 2 rakaat di sisi Allah itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia ini. Lebih mulia daripada dunia. Itu 2 rakaat, berapa lama kita kerjakan? Paling 2 menit. Tapi kenapa salat ini begitu tinggi posisinya? Perlu dipahami bahwa salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Di sini letaknya salat itu mempunyai nilai yang tinggi. Tidak pernah kita lihat binatang salat, tumbuh-tumbuhan salat, burung-burung salat. Yang bisa salat hanyalah manusia. Karena ini adalah ibadah inti, maka 2 rakaat salat itu nilainya di sisi Allah lebih hebat daripada dunia. Hadirin yang saya muliakan, tapi ada satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita untuk merasakan nikmatnya itu ibadah, terutama salat. Itu harus ada 2 hal yang harus berkumpul. Mari kita lihat penjelasan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khaufan wa tama'an." Jadi khaufan wa tama'an ini inti, yaitu ada perasaan takut dan ada perasaan tama'. Tama' itu artinya mau sekali. Artinya ketika kita melakukan ibadah, itu harus ada perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu ada unsur utamanya. Artinya kita menginginkan agar ibadah ini betul-betul diterima oleh Allah. Tapi pada saat yang bersamaan itu harus ada perasaan khauf. Khauf itu adalah perasaan bahwa jangan-jangan ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Jadi perasaan mengharapkan pahala yang demikian hebat dan perasaan jangan-jangan ini tidak diterima itu harus berkumpul. Dan untuk mengumpulkan 2 sifat ini tidak gampang. Perlu ada usaha sungguh-sungguh. Agar kedua sifat ini bisa berkumpul dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Jadi harus ada perasaan tama, artinya menginginkan supaya betul-betul ini diterima oleh Allah. Dan ada perasaan khauf. Supaya betul-betul ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, satu ketika ada seorang sahabat dalam sakaratul maut, itu disiarahi oleh Nabi. Ketika Nabi mensiarahi ini, kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, bagaimana keadaannya?" Dalam sakaratul maut itu dia katakan, "Ya Rasul, dalam kondisi seperti ini, saya hanya 2 saja yang aku punyai. Yang pertama itu adalah tama, yang kedua adalah khauf. Kami mengharapkan rahmat daripada Allah. Ini yang aku harapkan luar biasa. Dalam sakaratul maut seperti ini, aku hanya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui ya Rasul, saya takut sekali dengan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Inilah keadaan saya sekarang ini. Kami betul-betul sangat mengharapkan rahmat Allah, tapi di samping itu kami mengkhawatirkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Inilah perasaan yang berkumpul dalam diri saya pada saat sekarang ini." Maka Nabi memberi kabar gembira. "Wahai sahabatku, kalau kau sudah berada dalam posisi yang seperti itu, kau sangat mengharapkan rahmat Allah, dan kamu takut terhadap dosa-dosa kamu, maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rahmat kepadamu, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu." Bayangkan hadirin yang mulia, dalam sakaratul maut, Nabi katakan, kau harus mengharap rahmat Allah dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat yang sama, kau harus khawatirkan dosa-dosa kamu. Dan saya yakin, kalau kau betul-betul ada perasaan seperti itu, takut dosa-dosamu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan kalau kau mengharapkan rahmat dari Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Maka ketika
sahabat ini mendengarkan penjelasan Rasul, maka dia tenang, dia damai untuk menghadapi sakaratul maut itu. Jadi hadirin yang mulia, kesimpulan kita dalam pembahasan ini, bahwa dalam melakukan ibadah ini, dua perasaan ini harus ada. Yang itu tamaan wa khaufan, yaitu mengharap luar biasa agar ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah, dan pada saat yang sama kita khawatir jangan-jangan ibadah ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua perasaan ini ada dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, maka kata Nabi, ketahuilah rahmat Allah akan datang kepadamu dan dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua sifat ini, kedua perasaan ini ada pada diri kita setiap kita melakukan ibadah, sehingga apa yang kita harapkan Allah akan berikan, dan apa yang kita takutkan Allah akan jauhkan dari kita. Hadirin yang mulia, inilah penjelasan singkat tentang dua perasaan ini, khaufan wa tamaan. Kemudian kalau ini kita lakukan dalam setiap ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan akan terasa nikmat, akan terasa enak, sehingga kita beribadah itu dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.